Buat gua, TWS KZ ini adalah ironi, tapi ironi yang baik. Loh, kok bisa? Akan gua jelaskan, dan sebelumnya halo dan selamat datang di After Sound Review. Dan gua akan bahas KZ VXS ini, yaitu salah satu KZ TWS terbaru yang menggunakan single dynamic driver dan harganya sekitar 700 ribuan di marketplace. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, feature, fit, dan sound quality-nya. Secara case sendiri buat gue sebenarnya bentuknya cukup keren ya. Dia punya bagian yang transparan begini, tapi sayangnya bagian transparan ini sangat gampang scratch dan terbuat dari plastik. Kelihatan kalau misalnya gue arahin begini, ini udah scratch-nya cukup banyak, tapi kalau nggak kena cahaya cukup keren ya. Dan ini semua dibuat dengan plastik dan ada USB-C charging di area sini. Kalau kita buka, kita bisa mendapat TWS-nya sendiri dan juga ada reset button di sini. Jadi gampang resetnya. Waktu dicabut sebenarnya gue nggak terlalu enak karena ketika cabut tuh kayak bagian nyabutnya ini loh, pegangnya ini agak kecil tipis. Jadi kadang-kadang ketika gue pakai gitu ya, mau ngambil cepet-cepet itu kadang gampang kelepas gini loh. Ya ini user experience kecil aja. Lalu tinggal dicabut. Dan seperti ini untuk earpiece-nya sendiri, buat gue dia persis banget seperti CCA CRA atau CCA CRA Plus secara polanya, cuman bedanya ini total matte black aja. Secara housing-nya sendiri ini lumayan tebel, kelihatan lumayan besar gini, dan secara nozzle-nya ini agak kecil ala KZ DQ6. Gue mau share sedikit soal masalah yang gue temukan mengenai ear tips-nya. Karena ini adalah ear tips bawahnya. Kelihatan ear tips bawahnya tuh pendek banget ya jarak dari nozzle ke ujung ear tips-nya ini. Dan kalian cuma dapat tipe begini 3 biji dan bentuknya emang agak kotak begini. Jujur aja untuk kuping kecil gue, karena liangnya ini agak melebar ya berhubung bentuknya kotak. Ini pakai ear tips bawaannya. Gue nggak terlalu ngesil dan gampang jatuh. Jadi gue pribadi harus diganti ear tipsnya buat gue dapet fit yang tepat. Tapi ada masalah ketika diganti ear tipsnya. Karena balik lagi nih ya, gue tunjukin lagi. Ini adalah pakai final audio type E, dimana buat gue ini udah ngesilnya enak banget. Tapi masalahnya ketika gue pakai final audio type E ini, lalu gue taruh di case-nya, itu bakal kelihatan agak nonjol. Tuh lihat ya, agak sedikit miring gitu. Dan ini agak nggak bisa ditutup nih jadinya nih. Tuh. Jadi sebenarnya dia tidak terlalu bisa kita banyak ganti-ganti ear tips karena ketika agak nonjol dikit dia malah nggak bisa masuk ke case-nya. Nah untungnya gue pribadi nemuin SpinFit CP360 ini yang ternyata bisa cocok banget di kuping gue. Jadi ya kalau kalian punya masalah kurang sama fitnya, buat gue CP360 ini bisa membantu. Secara fitur dan speknya, untuk KZ VXS ini sudah menggunakan Bluetooth 5.2 dan support aptX. Dan dia juga punya 5 hours total battery life kalau untuk earpiece-nya aja. Sementara total 25 hours battery life kalau misalnya digunakan bersama dengan case-nya. Dan gue sendiri udah cobain TWS ini berbagai cara gitu beberapa hari ini, dan buat gue TWS ini memang secara baterai dia cukup bertahan lama. Jadi ya gue coba sehari-hari, gue coba jalan-jalan gitu, kayaknya gue jarang ngecharge. Ini udah 5 harian gue pakai sekitar 2-3 jaman per hari. Sampai sekarang gue belum ngecharge dan masih fine-fine aja. Jadi secara baterai cukup nice. Lalu kemudian dia ada fitur juga yang cukup aneh karena gue tidak bisa mengaktifkannya sampai sekarang. Mungkin ini adalah bug yang gue terima, atau memang agak ada sedikit QC issue di gue, atau emang agak susah aktifinnya. Jadi tulisannya sebenarnya kalau kalian baca di spesifikasinya itu tap untuk 3 kali yang di bagian kiri untuk full power output mode, sementara tap 3 kali yang di kanan untuk low latency mode untuk gaming. Jadi ada gaming mode sama ada full power output mode. Tapi sayangnya gue udah coba berbagai cara. Ini gue baru udah coba berbagai TWS dan gue biasanya gampang mengaktifkan 3 times tap itu. Di sini 3 kali tapnya itu sama gue nggak bisa gunain gitu apapun caranya. Jadi ya ada masalah di situ aja. Dan ya secara kontrol dia ada tap aja. Jadi kayak sekali itu untuk pause play, lalu ya biasa lo untuk nge-answer call 2 kali dan segala macamnya. Tapi yang bikin gue nggak senang itu yang tap 3 times-nya itu loh. Itu gue somehow nggak bisa aktifinnya. Kalau untuk fitnya sendiri, buat gue ini nggak terlalu enak. Maksudnya lebih karena dia nonjol begini ya.
Jadi kalau misalnya gue pakai buat jalan-jalan aja itu nggak apa-apa. Cuman ketika gue lari, somehow buat gue nggak terlalu stabil dan sempet gue jatuh waktu gue coba lari. Tapi selain itu gue nggak ada masalah karena dia nggak ada sudut tajam yang kena kuping gue. Sebelum bahas suaranya lebih lanjut, gue sendiri ya mau disclaimer dulu dari awal bahwa kalau pakai eartips bawaan entah itu yang SML berhubung bentuknya agak kotak begini, sama gue nggak terlalu bisa dapetin fit yang tepat, nggak terlalu mengisolasi. Jadinya gue sendiri pakai di review ini gue pakai CP360 untuk mendapatkan buat gue fit yang lebih isolate, fit yang lebih benar lah buat gue. Dan bisa lihat secara frekuensi response-nya buat gue, ironinya adalah ketika kita ngomong KZ yang ngebass, secara tonal, secara tuning, walaupun ini TWS ini adalah salah satu yang terbaik yang gue pernah coba. Jadi bukannya gue ditemuin di wired iron, tapi malah justru di TWS-nya. Kita lihat secara elevasi itu ada di area bass to sub bass, di mana elevasi itu cukup tinggi, jadi dia bass adalah TWS yang ngebass dan bisa kasih sub bass yang dalam. Dan kemudian bagian mid range-nya sendiri tidak ada piki-piki aneh-aneh, memang dia moderate level aja di sekitar pinna gain 3 kHz-nya, dan habis itu treble-nya rolled off. Jadi bisa gue bilang secara frequency response dan secara tonal yang gue denger sendiri, memang TWS ini adalah overall suaranya adalah ngebass dan cukup warm di area upper mid range to treble. Tapi ini adalah TWS ngebass dengan bass terbaik di harga yang segini yang gue pernah coba. Karena bassnya itu bisa sampai dalam sub bassnya itu beneran kerasa. Karena gue jujur aja di area segini biasanya gue denger dari TWS itu mid bassnya tebel tapi nggak terlalu dalam. Nah di sini gue beneran bisa kerasa dalam bassnya. Contohnya aja lagu dari Pentatonix Can't Hold Us atau Kirk Franklin yang Theory of Love. Buat gue di sini bassnya tuh jelas banget bisa ngasih suara dentuman bass yang dalam dan juga gebuk. Cuman memang sayangnya kalau kita bahas secara speed, kecepatan, ketika kita pakai lagu yang rock buat gue pribadi ini masih agak kurang cepet. Jadi memang agak keteteran mungkin untuk beberapa lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu metal, lagu-lagu rock. Cuman overall buat kebanyakan lagu yang gue denger maksudnya secara pop, EDM, top 40, global gitu ya. Itu gue nggak ada masalah sekali dan fun, dan yang seperti gue bilang TWS ini kan kita pakai di kerumunan biasanya dan di outdoor. Gue berharap memang ada lebih bass ini, ada bass boost di sini. Dan ini adalah sub bass boost yang salah satu yang termantap yang gue pernah coba. Yes, ini buat gue sub bass boostnya even better daripada Neko Kick ataupun Sparks. Ini sub bassnya itu asik banget, fun banget. Memang agak lambat sih sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin ya dunia TWS ini, gue enjoy banget sih sub bassnya itu. Dan mid range-nya, gue ngerasa ini tidak ada tajamnya sama sekali, tidak shouty, jadi aman dari berbagai lagu-lagu yang agak kasar ataupun rekaman yang kurang bagus. Jadinya gue bisa nikmatin berbagai jenis lagu di KZ VXS ini. Tapi mungkin kelemahannya lebih ke satu, secara tekstur suara. Ketika gue denger tekstur vokal bener-bener gitu ya, gue ngerasa teksturnya ini masih agak dry, agak kering, agak sedikit kasar, tapi nggak tajam. Jadi beda kan ya, bukan kasar tajam gitu, cuman agak sedikit dry, mungkin ada kekering suaranya, nggak terlalu empuk. Jadinya bisa ada kesan sedikit kasar, tapi tidak nyakitin sama sekali. Dan juga buat gue agak sedikit kurang lepas di upper mid range-nya. Jadi ketika gue denger lagu, contohnya kayak Lisa ataupun lagu kayak Alaseto, gue sama ngerasa ini secara teriaknya gitu, waktu penyanyinya teriak, ini kurang bisa ngasih energi itu. Dan area treble-nya ya sesuai dengan frekuensi response-nya itu rolled off. Tidak terlalu sampai nada-nada tinggi banget dan tidak terlalu detail. Cuman overall kita kebanyakan TWS gue memang pinginnya TWS tuh suaranya yang nggak bikin pusing dan fun aja. Toh kita pakai di luar buat jalan-jalan gitu intinya. Dan buat gue sendiri ini benar-benar bisa menghasilkan suara ngebass yang cukup bagus tuningannya, dan dibandingin beberapa KZ wired yang lain yang ngebass, contohnya aja kayak KZ yang jadul-jadul lah ya kayak EDX ataupun KZ ZSN Pro dulu gitu kan, itu treble-nya nyakitin dua-duanya buat gue. Di sini bisa ngasih sub bass yang lebih terasa ditambah treble yang tidak nyakitin. Itulah maksud gue kenapa gue ngerasain agak ironi ya, maksudnya KZ bisa ngeluarin suara ternyata yang ngebass dan tidak nyakitin area treble-nya di situ. Tapi
itu malah ditemu di TWS. Sementara di IEM sendiri gue nggak pernah ketemu yang semacam ini tuningannya. Jadi overall gue sendiri ngasih rank sekarang alias rank sementara untuk tonality-nya yaitu rank C. Aslinya gue mau kasih rank C to B, cuman secara berhubung nada bisa agak kasar teksturnya ditambah treble yang kurang extended, gue bisa ngasih ranknya C aja. Dan secara teknikalnya gue ngerasa ya ini sesuai gini lah, nggak terlalu detail-detail amat, nggak terlalu separasi yang nggak terlalu berasa, dan ya resolusinya biasa aja. Jadi gue juga ngasih secara teknikal ini mungkin yang lumayan adalah stagingnya lumayan luas kanan kiri, tapi ya buat gue masih kurang detail kalau misal lu benar-benar cari detail ya. Ini jelas kurang berasa. Jadi overall secara teknikalnya untuk sekarang, untuk ranking sementara gue kasih ranking C lagi. Kalau misal dibandingin gimana? Jadi gue mau bandingin aja sama KZ Wired yang kita berhubung di sini ngomongnya kebanyakan tuning ya. Gue bakal bahas aja sama kayak CCA CRA Plus, dimana dibandingin dengan CCA CRA Plus si KZ VXS ini buat gue sub bassnya lebih berasa, dimana CCA CRA Plus walaupun ini adalah salah satu favorit KZ gue, tapi mid bass dari CCA CRA Plus itu masih agak lebih kerasa dibandingin sub bassnya. Jadi sebenarnya kalau dalamnya bass, gue masih ngerasa lebih dalam di KZ VXS ini. Sekali lagi ini lumayan ironi karena ini adalah true wireless gitu ya. Mestinya wired dengan tuningan yang sama umumnya bisa lebih baik. Cuma dengan note lagi, gue nggak terlalu bisa dapetin sub bassnya kalau pakai eartips bawaannya. Pakai eartips ini lebih dapat karena lebih ngesil, simply begitu. Dan kalau misal dibanding, oh ya by the way, kalau CCA CRA Plus tentunya punya treble yang jauh lebih airy, jauh lebih extended. Kalau itu sih beda level. Dan dibandingin dengan KZ AS16 Pro, itu buat gue KZ AS16 Pro jelas punya sub bass yang lebih terkontrol lagi. Tapi di bagian mid range-nya somehow gue ngerasa lebih balance ada di KZ VXS ini. Sementara di KZ AS16 Pro upper mid range lower treble-nya itu agak terlalu turun. Jadi kadang vokal lebih berasa kurang lepas lagi. Ya gue tahu itu menghindari sibilance, cuman turunnya itu kelihatan di frequency response agak terlalu turun di beberapa lagu. Nah di sini somehow sedikit lebih balance, walaupun treble sekali lagi lebih baik di KZ AS16 Pro. Jadi maksudnya poin gue adalah dengan beberapa KZ dan CCA favorit gue, ini tuningannya bisa dibilang cukup bagus gitu loh. Dan ya aneh aja gue bisa nemuin itu malah di TWS-nya. Tapi overall apakah recommended? Kalau misalnya kalian suka TWS dengan suara yang ngebass, bisa sampai dalam bassnya dan vokalnya nggak nyakitin sama sekali, gue bilang cobain KZ VXS ini. Gue nggak nyangka ini really nice, apalagi buat TWS. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Seperti biasa untuk ranknya overall gue akan kasih ya rank C, dan tentunya ini bisa berubah. Selalu ikutin untuk rank list gue di description di bawah ketika ada perubahan, apalagi dengan perkembangan teknologi terbaru. Jadi gitu aja untuk review saat ini, dan semoga kalian suka. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah atau ikuti live and question after sound review biasa di akhir minggu. See you next time. Bye-bye.